Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala wa na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'du, puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kembali kita dapat bermajelis ilmu akan mengkaji surga dan jalan-jalan menuju surga itu apa saja, sebab tempat yang terakhir dari proses perjalanan hidup manusia, diawali dari alam roh, alam kandungan, alam dunia, kemudian alam kubur, alam kebangkitan, sampai pada akhirnya terminal terakhir itu yang kita harapkan kita bisa masuk ke dalam surga. Setelah meniti sirat itu penentuan kemana akan masuk atau berakhir perjalanan itu. Orang-orang beriman, orang-orang bertakwa senantiasa memohon bagaimana akhir nanti setelah meniti sirat bisa masuk ke dalam jannah atau surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam kehidupan di dunia ini sebagai tempat untuk mempersiapkan bekal-bekal, atau bagaimana kalau itu memiliki syarat syarat masuk surga itu bisa kita penuhi sehingga kita layak atau bisa semangat termotivasi dalam menjalankan perintah-perintah Allah, kemudian juga sungguh-sungguh dalam meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara yang gaib di antaranya surga, ini bagian dari pembahasan akidah yang setiap kita sebagai seorang muslim harus mengilmui, mengetahui, karena tuntutan keimanan kepada yang gaib dan mengimani hari akhir serta apa saja yang ada di dalamnya, baik peristiwa maupun tempatnya. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita semua umatnya yang senantiasa mengikuti jalan beliau hingga yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, surga itu pengertiannya tempat yang telah Allah Subhanahu wa taala siapkan. Jadi sudah dicipta surga itu, yang disiapkan, diperuntukkan untuk siapa? Untuk manusia dan hamba-hambanya Allah yang beriman. Dalam psikologi Islam Nabi agungnya pasti orang itu bisa sehat jiwanya, kemudian semangat, termotivasi beraktivitas bila mengetahui atau meyakini
akan memperoleh sesuatu, ya. Orang bekerja diberikan honor, ya. Orang menanam ingin panen, ya. Beternak ingin besar, ya, hewannya beranak atau dijual daging umpamanya. Tidak ada yang tanpa harapan, ya, apakah itu materi atau mungkin kita sebagai orang beriman beribadah kepada Allah, dan itu memang Allah sediakan, Allah janjikan pahala, dan pahala itu nanti menjadi apa? Timbangan yang bisa memasukkan ke dalam surga. Jadi keimanan yang benar, ya, akidah yang lurus, akidah yang harus kita pupuk terus, ya, kuatkan terus. Kita itu beruntung, ya, menjadi manusia yang Allah Subhanahu wa taala cipta. Coba, apa sih yang kemudian tidak Allah siapkan, gitu ya? Tidak Allah berikan, tidak Allah anugerahkan, gitu. Jadi ketika manusia dicipta, kemudian ditugaskan untuk beribadah, disiapkan apa? Bumi tempatnya, yang kemudian itu sesungguhnya seluruh isinya untuk kemanfaatan atau kemaslahatan manusia. Iya. Dan Allah memerintahkan ibadah itu ternyata tidak cuma-cuma atau hanya begitu saja lewat atau gugur kewajiban selesai. Tidak, Allah Subhanahu wa taala menyiapkan surga sebagai balasan. Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran pahala. Dan kenikmatan yang ada di dalam surga itu tak mampu, ya, dibayangkan oleh akal manusia. Saking apa? Saking begitu luar biasa nikmat yang ada di dalam surga. Tiada terkira, ya, tak terhingga. Syariat pun menyebutkan berbagai sifat, ya, daripada surga itu untuk memberikan motivasi, dorongan, semangat kepada kita. Jadi nggak ada yang tidak diurus. Gimana orang supaya semangat? Rajin, ya kan? Rajin tentu yang sifatnya bisa ditambah, ya, sunnah. Tapi kalau sholat rajin, ya sholatnya wajib, itu biasa aja. Muslim apa? Sholat 5 waktu kan muslim minimalis. Bahkan kalau mazhab Hambali sholatnya harus berjamaah, ya, kecuali uzur syar'i, ya, sakit, musafir, ya, musibah apa, cuaca. Oleh karenanya ini membangun mental yang sehat, jiwa yang kuat. Dalam kajiannya, orang yang jiwanya sehat itu yang bisa melaksanakan rukun iman, rukun Islam secara maksimal. Jadi hampir dipastikan psikoterapi Islam lebih agung yang jurusan kuliahnya itu orang yang mengalami gangguan mental, jiwa bermasalah, pengamalan rukun iman, rukun Islamnya bermasalah. Kemudian saya sampaikan juga termasuk anamnesa, diagnosa penyakit itu berbasis dosa. Jadi ketika dosa dikerjakan, orang itu sesungguhnya sakit, jiwanya itu bermasalah. Tinggal tingkat keparahannya aja, dan belum lagi dampak-dampak
daripada dosa itu bukan hanya menimpa jiwa, mentalnya, tapi juga fisiknya, kemudian anak dan istri serta keluarganya. Bahkan di hadis itu tunggangan hewan peliharaannya pun menjadi terdampak. Jadi kalau kita mau memberikan pendampingan ya, advokasi supaya orang itu semangat, jiwanya sehat, pendekatan Islam yang paling tepat ya, yang paling komprehensif, integral ya. Dan ini sesuatu yang boleh tidak menjadikan dirinya apa? Riya atau bangga diri atau yang membuat amalnya rusak. Karena memang Allah yang tetapkan ya. Motif-motif, dorongan-dorongan melakukan sesuatu yang menyehatkan jiwa itu mengharap surga. Ya, orang mengharap selain itu kan nggak boleh. Pujian manusia, ya toh, bangga kepada diri, ya toh, kemudian pengen dianggap lebih ya, berwibawa, sombong nanti. Yang boleh ini, ya. Memang manusia butuh dan begitulah Allah paling tahu ya. Kita kalau mau mempelajari manusia, ya yang cipta Allah. Gimana caranya? Dan secara syar'i kita dibenarkan berharap surga. Kemudian untuk mengilmuinya ya kita belajar. Kita tidak boleh tidak tuntas ya, cuman judul atau konklusi kita pengen masuk surga. Kita akan disiapkan surga. Tapi tidak tahu ya gambaran surga itu. Bahkan kalau kita mau menuju itu suatu tempat paling krusial, yang paling asas mendasar kita tahu apa? Jalannya. Bagaimana mau sampai tujuan tidak mengetahui jalan? Suatu hal yang mustahil. Rasulullah juga diperintahkan oleh Allah itu basyira wa nadhira itu ringkesnya. Apa artinya? Memberikan basyira ini memberikan kabar gembira. Kabar gembira itu apa? Ya surga ini. Ya. Bahwa lelahnya kita di dunia ini beramal itu tidak sia-sia. Allah catat. Iya kan? Ayat umumnya itu semuanya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Cuman kemudian amal-amal yang tidak mahdzur ya. Karena orang menganggapnya biasa. Untuk ilmu ini mahasiswa menulis skripsi beban. Padahal kalau diniatkan ibadah, pengembangan ilmu dan memang untuk mensiarkan dakwah Islam literasi melalui tulisan kan bisa bernilai fisabilillah. Ini kalau cuman innamal amalu niatnya keliru, ini cuma syarat lulus. Ya lulus itulah ya pun payah terus berikutnya supaya bisa nyari makan hidupnya bekerja itu saja. Itu belum tentu lancar, skripsinya mudah, belum tentu dapat pekerjaan setelah lulus, belum tentu semua. Pahala di akhirat kelak sudah pasti nggak dapat. Masalah nih, iya. Nah, itu. Jadi selain ibadah yang ditetapkan secara syariat, perintahnya jelas, itu yang di luar itu pun bisa bernilai ibadah. Ya, bisa memperoleh pahala.
bila dia memahami ilmu dan adabnya ya. Bagaimana tujuannya benar, bagaimana dia mensucikan jiwanya, lain tasqiyatun nafas. Ya. Bagaimana itu perintahnya dalam surat Al-Jumu'ah? Perintah mensucikan jiwa. Wa yu'allimuhumul kitab wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Jadi tugas Nabi itu bukan hanya mengajarkan Al-Quran, kitab itu wa yu'allimuhumul kitab, tapi juga membimbing, mendidik jiwa manusia supaya disucikan. Disucikan ini jarang dilakukan oleh guru atau ustadz yang banyak mengajarkan kita atau mengajarkan ajaran agama. Bagaimana menyiapkan jiwanya itu supaya siap menerima syariat, menerima perintah Allah, siap meninggalkan larangan Allah, ya, disucikan jiwanya. Tazkiyatun nafas ini masih belum maksimal dilakukan. Alhamdulillah, Rasulullah ya menjelaskan dalam sebuah riwayat ya, surga itu satu apa banyak? Pertanyaannya. Iya. Surga tidak satu. Ya, tidak hanya satu. Allah Subhanahu wa taala menyiapkan ya beberapa ya jenis ya atau nama di sini surga itu. Pernah dikisahkan dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, ketika terjadi peperangan ya, perang Badar namanya, ada sahabat Haritsah yang beliau itu terluka ya, tapi dia masih kecil sudah ikut perang. Kemudian ibunya Haritsah ini tanya ya, nemui Nabi ya, bertanya, wahai Rasulullah, engkau telah mengetahui ya, kedudukan Haritsah di sisiku. Seandainya dia di surga, aku akan bersabar dan berharap memperoleh pahala. Tapi ibunya ini minta kepastian. Namun kalau Haritsah enggak di surga, di tempat yang lain, keadaannya lain, menurut pendapatmu, Nabi ditanya begitu, apa yang harus aku lakukan ibunya itu? Kalau enggak di surga, ibunya melakukan apa? Maka Rasulullah SAW beliau menjawab, janganlah begitu, kan gupek ya istilahnya apa? Besar ya, Buddha ini gimana anakku kena pedang masih kecil gitu ya. Tenang kata Nabi, atau kamu merasa berat ditinggal anakmu, atau kamu mengira bahwa surga itu hanya satu ya. Maka sesungguhnya jawab Nabi ya, surga itu banyak ya, surga itu banyak dan anakmu loh, sekarang kata Nabi berada di surga yang bernama Firdaus. Ya. Ternyata apa? Kedudukan surga Firdaus yang kita disuruh memintanya. Kalau minta surga itu mintalah yang paling tinggi, Jannatul Firdaus. Dapat dipahami surga tidak hanya satu. Fa idza sa'altumullah fas'alu al-firdausa. Jika kalian meminta sesuatu kepada Allah, mintalah surga Firdaus.
Fa innahu awsatul jannah wa a'lal jannah. Kenapa? Surga Firdaus adalah surga yang paling tengah dan a'la yang paling tinggi. Wa fawqahu arsyur rahman, dan di atas surga Firdaus itu ars, ya, milik Ar-Rahman, ya, tentu Allah Subhanahu wa taala. Yang wa minhu tafajjarul anharul jannah, darinya mengalir sungai, ya, tajri min tahtihal anhar, sungai-sungai. Kita bayangin kayak kolam gitu. Kan kita pernah lihat ya, kolam di lantai atas gedung 10 lantai umpamanya. Nah, itu senang banget. Ini ya, di atas surga Firdaus ini ada sungai yang mengalir. Bocor enggak ya? Nah, makanya itu enggak kebayangkan ya. Bayangin itu di atas coran apa gimana? Ya. Gitu ya. Kita enggak mampu. Kemudian ada Allah, bagaimana luasnya surga? Yang gemoy gemuk nanti muat enggak ya? Terus kalau manusia terus apa ini? Lahir. Kalau buminya kan enggak bertambah gitu ya. Buminya kan tetap ya. Kalaupun berubah tetap hanya mungkin hutan atau tempat-tempat yang kosong jadi rumah untuk ditinggali manusia, tapi luasnya ya tetap ya. Maka jawabannya surganya muat saja. Luasnya surga dijelaskan seluas langit dan bumi. Langit dan bumi. Ada yang tahu berapa hitungannya matematikanya itu? Yang pasti ya, saya belum tahu berapa kalau dipastiin luasnya itu bumi itu berapa. Ditambah langit, gimana ngitungnya? Nah, maka jangan khawatir tidak muat. Sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard uiddat lilladzina amanu billahi wa rasulihi dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Nah, ini penting lagi. Wallahu dzul fadlil azim. Al-Hadid ayat 21. Musabaqah itu artinya apa? Itu kan ikut lomba, perlombaan. Ini lagi lomba yang boleh ini Qur'annya apa namanya? Sore ya, terang. Disuruh apa? Lomba-lomba supaya bisa masuk surga. Diawali maghfirah, ampunan. Sebenarnya kita apa? Hadis itu intisarinya pernah ya kami coba telaah, itu sebenarnya orang masuk surga tidak karena banyaknya amal, tapi apa? Rahmat. Dan rahmat Allah bisa turun diawali ampunan. Jadi jangan kepedean kebanyakan amal sehingga tidak ada ruang sedikit pun orang-orang yang alim kemudian abid, arif ya, itu merasa dirinya sudah pasti masuk surga mengandalkan apa? Amal. Enggak ketemu kalau orang benar ya, jujur keimanannya itu merasa dalam kepastian atau zona aman, enggak ada. Sehingga dia kemudian apa? Gimana itu motivasinya?
beribadahlah kamu gimana? Hadis sebutkan seakan-akan engkau akan mati besok. Imal li akhirataka ka'annaka tamutu ghadan. Kamu semangat ya. Tentu saja kalau besok kita mati nggak bisa beramal. Di dunia ini tempat beramal, ya kan? Dan besok di akhirat tempat hisab. Karena paham itu kalau mati selesai ya, maka dia semangat seakan-akan meninggal besok. Termasuk kesehatan jiwa nih, termasuk adanya keseimbangan. Wa'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abadan. Nah, maka apa kita sering bahas berkali-kali ya anak, bahayanya malas. Bodoh boleh, takdir Allah ya, dosa enggak. Guru juga tidak boleh menghardik, goblok kamu terus menerus ya. Atau dalam hati guru kamu selama-lamanya bodoh. Tapi kalau guru-guru kita zaman dulu kan itu apa ya, semacam harapan untuk segera meninggalkan kebodohannya itu, kedunguannya itu dipahamkan secara terang benderang. Itu tujuannya itu tidak mengandung kebencian dan kutukan bodoh selamanya, enggak. Yang istilah OO 2N on gitu sambil untuk apa namanya memudahkan ya. Jahil di Quran juga kan dibilang begitu. Ya kan? Jahilun. Bukan istilahnya itu apa ya, dibuat-buat guru ya. Itu kalau kami maksudkan berhentilah dari itu, tinggalkan kebodohan itu, mengandung harapan, bukan kutukan yang umpatan guru yang statis supaya begitu, bukan harapan itu, tapi harapan meninggalkan kebodohan. Ya. Kebodohannya itu membahayakan. Nah, karena bodoh ini membawa dampak kemana-mana di Agung ya. Orang malas ya, penyakit ya, sampai Rasulullah khusus berdoa mobil berlindung dari malas ya. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi, lemah, malas. Lemah di sini minder ya, minder, bukan rendah hati tawadhu, tapi minder, rendah diri karena kemiskinan, karena berasal dari nasab biasa umpamanya, atau kampung Korea sana, negeri pelosok ya. Bahkan kesetaraan itu kemudian dalam agama kita tidak ada bedanya orang Arab dan non Arab atau ajam, illa taqwa, kecuali takwa. Jadi kita ini wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Enggak usah sedih ya. Enggak usah merasa rendah. Kamu tinggi kalau beriman. Pertanyaannya berimannya ini yang harus kita pastikan. Ya. Berlomba-lomba yang boleh ya. Berlomba-lomba mencari ampunan Allah, kemudian minta surga. Yang di sini kemudian dijelaskan luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Arduha ka'ardi samai wal ard. Jadi apa? Gak usah khawatir ya, surganya muat ya. Yang kemudian Allah sediakan bagi orang-orang yang beriman. Uiddat alladzina amanu billah. Kemudian beriman kepada Rasul. Itulah karunia Allah ya. Bicara karunia ya, memaknainya ini orang yang belajar, penuntut tolib, penuntut ilmu, mahasiswa, santri yang robbani, menggantungkan ya dirinya kepada Allah, dia kemudian memahami ilmu yang dia peroleh itu anugerah, dan ini yang paling mahal. Rasulullah itu tidak
nyuruh umatnya meminta yang ditambah-tambah terus. Apalagi meminta harta. Gak ada. Yang disuruh Rasul, Rabbi zidni ilma. Rasulullah memerintahkan kepada kita yang dimintakan itu ilmu. Harta itu pada hakikatnya gimana? Dalam kitab Ta'lim Ta'lim, ilmu adalah kemuliaan dan harta adalah anugerah. Ya. Walaupun nanti dalam konteks syar'i kita harus menjemput harta itu. Jadi bekerjalah kamu, maka dari keseimbangannya untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Bukan mati, tapi kalau hidup selamanya berarti apa? Bekalnya harus banyak. Ya. Tapi kemudian kalau untuk ibadah seperti mau mati besok. Ini pentingnya keseimbangan. Ya. Nah, yang seimbang ini setelan yang pas, apa namanya? Setara equal. Balance ini dunia dan akhirat sehat. Dunia dia dapat, akhirat panen. Dunia ikut, akhirat turut. Nah, orang-orang yang seperti ini, ya, kita belajar bagaimana bisa mewujudkannya. Tapi kalau orang malas gimana? Lah dia miskin, dungu pula, bebal. Biasanya orang bodoh itu kalau diberi ilmu, dikasih tahu, nah itulah ngengkeng ngotak istilah prokemnya itu. Sudah goblok dulu dalam agama kan. Bahkan manusia bisa lebih buruk dari hewan. Ulaika kal an'am bal hum dol. Ayat. Termasuk ya dalam konteks ini kita ya bisa bodoh terhadap surga ya kalau nggak belajar ya, kita bawa ke sini. Pengetahuan kita tentang surga yang minimal atau sangat sedikit itu ya sebetulnya setiap yang nggak tahu kan bodoh. Agama ini apa dikira cuman kulit-kulit begitu saja dengan cukup dipelajari kuliah nih, apa cuman cukup apalagi SMA umum. Agama Allah, ilmu Allah ini sangat luas. Berarti apa? Lahir pribadi yang tawadu, kemudian haus ilmu, cinta ilmu, dan kemudian semakin dia belajar, semakin dia menyadari kebodohannya masih banyak. Tuh kan? Iya kan? Kondisi itu kemudian kalau kita muhasabah berarti umpama total pengetahuan agama itu 100, berarti kita ada posisi di angka berapa? Yakin? Padahal ya ini pendahuluannya laukan al-bahru midadali kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfadza kalimati rabbi walau ji'na bi mislihi madada. Bumi ini sepertiganya daratan apa lautan? Daratan. Yang 2/3 itu lautan, bahari. Yang itu kata Allah kalau dikalikan 7 jadiin tinta untuk menulis ilmu Allah tetap tidak akan cukup tidak mau. Maka apa? Mustahil seumur hidup manusia tidak bekerja khusus belajar ilmu, dakwah, belajar, tetap tidak akan selesai atau khatam tamat ilmu Allah dipelajari.
Maka bari santri taklim lagi, tausiah lagi. Kalau 100 tadi masih berapa? Iya, jangan-jangan masih 5%. Ilmu Allah 100 totalnya, jangan-jangan baru 10%. Kok bisa bilang bosen taklim terus? Bagaimana seluruh waktu kita gunakan untuk belajar itu aja tidak akan selesai. Dan kemudian menghadirkan jiwa yang bersih tadi, apalah yang bisa sombongkan. Sebab penyakitnya orang alim biasanya sombong. Yang bisa disombongkan kan ilmu, ya. Kemudian harta secara umum. Mungkin juga bisa sombong kulit, face, apa. Tapi umumnya sombong kepemilikan ilmu. Jadi kalau gelarnya nggak disebut, ya, nggak bangga. Kemudian sombong aset atau harta. Itu penyakitnya, bencananya orang yang berilmu. Sehingga apa? Apa yang bisa menyelamatkan tazkiyatun nafas. Ilmu yang fardhu ain ada 3, akidah, ibadah, dan pensucian jiwa yang di situ menyelamatkan amal. Akidahnya top, tauhidnya mantap, ibadahnya sesuai sunnah, wafiqus sunnah, ya kan? Tapi dia hatinya tidak dijaga, amalnya hanya untuk ujub, riya, selesai. Maka nggak cukup pendidikan agama sekedar akidah, ibadah, akhlak yang lahiriah, ya kan. Akhlak ada yang berhubungan dengan batin, itulah pensucian jiwa. Dan manusia itu yang selamat apa di Quran itu, qad aflaha man zakka atau zakah, yang mensucikan diri jiwanya yang bersih. Jadi PR-nya banyak kami. Dan ternyata kebanyakan pasti, ya, silakan dikonfirmasi, di cross check ke peruqyah dan ke ini klien yang berobat kenapa kena gangguan atau tersihir, hatinya pasti kok kotor, jiwanya kok kotor pasti. Maka dengan dibacakan Al-Quran setan pergi, dia tetap harus melakukan apa? Tazkiyatun nafas. Sama kayak apa analoginya? Bangkai. Sementara lalat itu jin, gitu ya. Bangkai itu akan terus dikerumuni. Artinya di tubuh manusia itu akan terus didatangi oleh jin, setan, iblis kalau di dalam tubuhnya ada bangkai. Itu gambaran apa? Kotornya hati, ya. Jiwa yang rusak. Nah, ini tabib mengobati jiwa. Dan manusia itu itu tergantung jiwanya. Bukan apa-apanya, bukan fisiknya, jiwanya. Gitu. Yang menjadi penentu. Ya. Ada enggak? Kembali, ya. Pembahasan kita surga ini. Kok sampai ke sana, ya? Surga berarti apa? Kita peroleh gambaran sangat luas, ya. Kemudian surga digambarkan sesungguhnya di surga terdapat sebuah pohon, inna fil jannati la syajaratun yasiru raqibu fi dhilliha mi'ata sanah. Sesungguhnya di surga terdapat sebuah pohon yang seorang berjalan menyusuri bayangan pohon tersebut selama 100 tahun perjalanan. Bayangin, berjalan 100 tahun. Ya Allah. Jika kalian menghendaki, faqra'u in syi'tum. Bacalah firman Allah, ya, dalam surat Al-Waqiah. Itu naungan yang terbentang luas. Ini masih menjelaskan luasnya. Hadis riwayat Bukhari. Berjalan 100 tahun.
Bayangin orang aja umurnya 60 sampai 70. Selama 100 tahun berjalan itu menyusuri bayangan pohon di surga. Saya khawatir jadi sangatlah luas. Ya. Nabi juga menjawab, ya, seorang laki-laki datang menemui Rasul, ya. Kemudian berkata, wahai Muhammad, apa pendapatmu tentang surga yang seluas langit dan bumi, lalu dinamakan di manakah neraka? Ada pembahasan gitu juga. Apa pendapatmu tentang malam ini yang menutupi segala sesuatu dari pandanganmu, kemudian malam itu hilang? Di manakah malam itu pergi? Laki-laki itu menjawab, Allahu a'lam. Rasul bersabda, sesungguhnya Allah berbuat sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Fa innallaha yaf'alu may yasha. Yang belajar filsafat nih, ada batasnya di filsafat ketuhanan, teologi, tidak boleh apa? Mengedepankan akal daripada wahyu, dan memang harus belajar filsafat harus memiliki akidah yang kuat dulu supaya tidak bertanya tentang Allah tapi bertanya tentang ciptaannya, yang itu kemudian menunjukkan bagaimana kemaha segala-galanya Allah, maha kuasa, maha mengilmu. Jadi pahami sih ciptaannya, ya. Kemudian surga memiliki banyak tingkatan, ya. Bisa ditulis nih, ya Kamil. Surga memiliki banyak tingkatan. Inna fil jannati mi'ata darajah. Sesungguhnya surga memiliki apa? 100 derajat. Iya. 100 derajat. Yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk orang-orang berjihad. Adahallahu lil mujahidina fi sabili. Kullu darajataini ma bainahuma kama bainas samai wal ardi. Ya. Surga ada derajat kamil yang disiapkan oleh Allah paling tinggi untuk orang-orang yang berjihad. Kenapa begitu? Wah, jihad itu enggak ada pilihan lain. Cacat atau mati. Iya kan? Dan itu kemudian puncak dari keimanan. Buktinya imannya tinggi, rela mengorbankan apa? Nyawa. Sekurang-kurangnya kemungkinan terkecilnya cacat, amputasi, kena bom, ya, kena senjata, ya. Itu resikonya, ya. Jadi Allah berikan derajat yang tinggi surganya bagi yang berjihad, dan jaraknya antara derajat itu berapa? Kama bainas samai wal ardi. Jadi jaraknya antar derajat itu antara langit dan bumi. Sudahlah, ini enggak ada kan penuh, ya. Fil jannati mi'atu darajah ma baina kullu darajataini mi'atu amin. Dirinci lagi. Surga memiliki 100 tingkatan, jarak antara satu tingkatan ke tingkatan yang lainnya berjalan 100 tahun. Wah, ya gimana ini? Kemudian surga tempat tinggal dan kedudukan yang paling tinggi. Nah, ini. Sesungguhnya penghuni surga benar-benar melihat penghuni kamar-kamar di atas mereka sebagaimana kalian melihat bintang terang lewat dari ufuk timur atau barat karena perbedaan keutamaan di antara mereka. Mereka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu tempat para nabi yang tidak akan mungkin dicapai selain mereka? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan membenarkan para rasul. Jadi enggak mesti itu yang tinggi itu khusus untuk nabi.
Padahal Nabi paling mulia tentunya. Tapi memang keadilan Allah begitu. Ya, Nabi kan bertemu Allah, Nabi kan atau sahabat tuh bertemu Rasul. Nah, kita kan tidak. Makanya ukurannya apa? Iman. Kemudian Musa berkata, bagaimana dengan nasib orang yang paling tinggi kedudukannya di surga? Ya, Allah menjawab nih, ya. Mereka itu orang pilihanku, kemuliaan mereka di tanganku, ya, dan aku menutup kemuliaan itu. Ia belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, tadi disampaikan kenikmatannya, dan belum pernah terbetik dalam hati manusia. Qala rabbi fa'alahum manzilatun qala ulaikal ladzina aratu gharastu karamatahum biyadihi wa khatamtu 'alaiha falam tara aini walam tasma udhuni walam yahtur ala qalbi basar, ya. Jadi enggak mampu, ya, membayangkan kenikmatan surga itu. Dan kemudian di surga itu ternyata terdapat apa? Kamar, ya. Nah ini menarik nih. Kamar. Allah firmankan, ya, dalam surat Az-Zumar, tetapi orang-orang yang bertakwa, ya, kepada Tuhannya mereka mendapat tempat-tempat yang tinggi, di atasnya dibangun pula tempat-tempat yang tinggi, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Allah telah berjanji dengan sebenar-benarnya, Allah tidak akan memungkiri janjinya. Jadi ada kamar. Alladzina taqarrabahum lahum ghurfah, kamar. Kemudian Rasulullah, ya, dari sahabat Ali, beliau bersabda, inna fil jannati ghurfan tura zuhuruha min butuniha wa batunuha min zuhuriha. Sesungguhnya surga itu memiliki kamar. Sisi luarnya dapat dilihat, dari sisi dalam. Berarti tembus pandang, transparan nih. Gimana coba? Apa yang bisa kayak begitu transparan? Kaca, bening. Ini kamar loh, ya. Kayak apa bentuknya? Enggak kebayang. Sisi luarnya dapat dilihat dari dalam, begitu juga sisi dalamnya dapat dilihat dari luar, tembus pandang. Kemudian seorang berkata, wahai Rasul, untuk siapakah kamar-kamar itu? Nah, Rasulullah menjawab, untuk orang yang selalu berkata baik, liman atau bal kalam wa amat to'am wa ada masyam wa sholat bil laili wan nasuniyam. Untuk orang yang selalu berkata baik, jangan bully-bully, suka memberi makan orang lain, bersedekah, membiasakan puasa, dan suka melakukan sholat karena Allah di waktu malam. Berarti apa? Qiyamul lail saat manusia tidur. Itu kalau pengen surga yang punya kamar, yang kamarnya transparan, ya, Allah. Caranya cuman begitu. Itu kan pilihan tuh. Syukur semuanya, tapi paling tidak pernah disampaikan manusia itu punya kunci surganya, ya, andalannya, ya. Tentu ini kan tambahan, ya, amalannya. Puasa sunnah. Kita nggak maksudkan puasa yang wajib, udah pasti harus dikerjakan kalau belum masuk surga. Tambahannya sunnah, membiasakan sholat malam, tambahannya tahajud, tambahannya ahli sedekah. Kalau semuanya bisa, harapan apa? Lebih besar tentu peluang masuk surga. Kalau tidak, mungkin ada orang yang memiliki kunci surga salah satunya, ahli saum, ahli sedekah, ahli qiyamul lail. Silakan. Kalau tidak bisa semuanya. Demikian, ya, adalah gambaran
yang sangat jelas jalan-jalan menuju surga. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.